Pada musim panas tahun 1815, pertempuran sengit Waterloo berkecamuk. Ini akan menjadi konflik yang akhirnya mengakhiri peperangan yang terjadi secara berkala antara Prancis dan kekuatan Eropa lainnya, serta menandai kejatuhan Napoleon Bonaparte. Namun pertempuran berdarah ini sangat mahal harganya, dengan Napoleon mengalami hingga 26.000 korban, sementara pasukan Eropa menderita sekitar 24.000 korban. Pertempuran ini dianggap sebagai pertempuran satu hari paling berdarah kedua dalam Perang Napoleon. Selamat datang di Wars of the World. Tahun-tahun sebelum pertempuran Waterloo berlangsung merupakan masa yang penuh bencana bagi pemimpin Prancis Napoleon Bonaparte. Pada musim panas, tahun 1812, Prancis menyerbu Rusia sebagai bagian dari keinginan Napoleon untuk memaksa negara itu berhenti berdagang dengan Inggris. 6 tahun sebelumnya, ia telah membentuk sistem kontinental yang dirancang untuk melemahkan Inggris secara ekonomi dan menjadikan Prancis sebagai kekuatan industri dan komersial yang dominan. Namun Rusia tidak tertarik untuk ikut serta dalam blokade tersebut, dan Napoleon berharap dapat memaksa negara itu untuk bergabung dengan Prancis. Namun Napoleon sangat meremehkan Rusia yang menerapkan strategi Fabian, sebuah strategi militer di mana konflik langsung dihindari untuk melemahkan lawan. Menggunakan cara tidak langsung, seperti mengganggu pasokan, mempengaruhi moral mereka, dan menerapkan taktik serang dan lari, serangan mendadak singkat, di mana penyerang melarikan diri sebelum yang diserang dapat membalas. Orang-orang Rusia berusaha menghindari pertempuran penentu dengan orang-orang Prancis, dan meskipun pasukan Napoleon berhasil merebut ibu kota Moskow, mereka tidak mampu mempertahankannya karena mereka tidak cukup siap menghadapi musim dingin yang panjang dan pahit, dan pada akhirnya mereka harus mundur. Invasi yang berakhir dengan bencana ini menyebabkan lebih dari 300.000 tentara Prancis tewas dan sekitar 200.000 lainnya terluka. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1813, Napoleon dikalahkan oleh koalisi pasukan Eropa, termasuk Rusia, Prusia, Austria, dan Swedia dalam pertempuran Leipzig. Seperti halnya invasi ke Rusia, Prancis mengalami korban jiwa yang sangat besar selama pertempuran, memaksa mereka mundur pada 18 Oktober setelah pasukan koalisi mengepung mereka. Keadaan semakin memburuk bagi Prancis saat mereka mundur. Perintah yang salah untuk menghancurkan jembatan di Sungai Elster menyebabkan ribuan tentara tewas dan 30.000 lainnya ditangkap. Prancis mengalami sekitar 38.000 korban jiwa selama pertempuran ini. Napoleon kemudian melarikan diri ke Prancis, tetapi pasukan koalisi mengejarnya hingga ia ditangkap di Paris pada Maret 1814. Pada 6 April, ia dipaksa turun tahta, dan perjanjian Fontainebleau ditandatangani tak lama setelahnya. Perjanjian yang ditandatangani pada 11 April itu dibuat antara Napoleon dan perwakilan Rusia, Prusia, serta Austria, mengakhiri kekuasaan Napoleon sekaligus sebagian besar konflik di Eropa dan mengasingkan pemimpin Prancis tersebut ke Elba. Namun Napoleon tidak lama tinggal dalam pengasingan. Pada tanggal 26 Februari 1815, kurang dari setahun kemudian ia melarikan diri dari pulau itu dan melakukan perjalanan ke Prancis, ditemani oleh lebih dari 1.000 pendukungnya. Setelah kembali ke Paris, ia disambut oleh para pendukung yang bersorak-sorai. Setelah mendengar kabar tentang pelariannya, para perwakilan di Kongres Wina menyatakannya sebagai orang di luar hukum. Dan dalam beberapa hari berikutnya, berbagai negara Eropa, termasuk Inggris, Rusia, dan Austria, mulai memobilisasi unit-unit militer mereka sebagai persiapan untuk perang. Pada bulan Juni, Napoleon telah mengumpulkan pasukan sebanyak 300.000 orang, dan membagi pasukan itu menjadi 3 bagian, meskipun hanya sekitar 72.000 yang akan ikut serta dalam pertempuran Waterloo. Sayap kiri dipimpin oleh Marsekal Michel Ney, sementara sayap kanan dipimpin oleh Marsekal Emmanuel de Grouchy. Dalam beberapa hari berikutnya, Napoleon bergerak melintasi Belgia, mengalahkan pos-pos koalisi dan memperkuat posisinya. Di antara pasukan Gebhard von Blücher, Komandan Angkatan Darat Prusia, dan Arthur Wellesley, Adipati Wellington, dan Komandan Tentara Anglo-Sekutu. Napoleon berusaha menghadapi pasukan-pasukan ini secara terpisah dengan mencegah mereka bergabung.
Dia lebih percaya diri untuk menghadapi mereka satu persatu daripada sekaligus karena jumlah pasukannya jauh lebih sedikit. Pada dini hari, tanggal 16 Juni, Wellesley menerima kabar bahwa Napoleon berada di kota Charleroi dan memerintahkan pasukannya untuk berkumpul di sebuah dusun bernama Quatre Bras. Sebuah posisi yang Pangeran Oranye, yang kemudian menjadi Raja Belanda, sedang pertahankan bersama Pangeran Karl Bernard dari Saxe-Weimar-Eisenach, yang juga seorang kolonel. Pasukan berhasil mempertahankan persimpangan di Quatre Bras, sebagian berkat dukungan dari salah satu divisi Belanda yang pemimpinnya tidak mematuhi perintah dari Wellesley yang seharusnya mengirim dia dan pasukannya ke kota Nevel. Kelompok kecil pasukan yang beroperasi di bawah komando Pangeran Orange pada awalnya mampu menahan serangan yang datang dari sayap kiri tentara Perancis. Namun karena jumlah mereka lebih banyak, pasukan Marskal Ney akhirnya mampu memukul mundur pasukan lawan. Konflik yang terjadi kemudian kini dikenal sebagai pertempuran Quatre Bras, dan pada akhirnya membawa kemenangan bagi sekutu Anglo setelah Wellesley dan pasukannya tiba di lokasi dan membantu mengusir Prancis. Pada hari yang sama, Napoleon ikut serta dalam pertempuran Ligny, di mana pasukannya menghadapi tentara Prusia yang dipimpin oleh Blücher. Dengan menggunakan sayap kanan dari pasukan Prancis dan sebagian cadangan, Napoleon menghantam pasukan Prusia dengan keras. Pasukan Prusia mulai runtuh di bawah tekanan serangan tersebut, dengan bagian tengah yang lebih dulu jebol, meskipun bagian sayap tetap bertahan kuat. Secara perlahan dan mantap, pasukan Prusia mulai menarik diri dari pertempuran, meskipun unit-unit barisan belakang mereka tetap bertahan di posisinya hingga tengah malam dan keesokan paginya. Penarikan mundur mereka dari pertempuran sebagian besar diabaikan oleh pasukan Prancis karena miskomunikasi di antara pasukan Prancis. Setelah runtuhnya pasukan Prusia dan penarikan mundur mereka, unit-unit sekutu Anglo di bawah komando Wellesley mundur ke arah utara. Pada sore hari, tanggal 17, Napoleon tiba di Quatre Bras hanya untuk mendapati bahwa pasukan lawan telah pergi. Pasukan Prancis kemudian mengejar Wellesley dan pasukannya, memburunya hingga ke Waterloo, meskipun mereka terhambat oleh kondisi cuaca buruk dan lumpur. Sementara itu, 33.000 pasukan Prusia berhasil melarikan diri ke kota Wavre. Napoleon telah memerintahkan Grouchy, komandan sayap kanannya, untuk mengejar mereka. Namun karena keterlambatan awal dan fakta bahwa tidak jelas kemana pasukan Prusia pergi, Grouchy dan pasukannya tidak mampu mencegat dan dihalau oleh beberapa pasukan Prusia yang memanfaatkan sungai Dyle untuk menyerang dan menahan pasukan Prancis. Malam itu, pasukan sekutu Anglo sudah ditempatkan di Waterloo dan Napoleon masih membuntuti mereka dari dekat. Sementara itu, pasukan Prusia tetap berada di Wavre. Pemimpin mereka, Blücher, meyakinkan Wellesley bahwa dia dan pasukannya akan mendukung pasukan sekutu Anglo, yang membuat Wellesley memutuskan untuk bertempur melawan pasukan Prancis. Seorang prajurit dari Batalion Ringan Kedua Legiun Jerman Raja, Letnan Emanuel Biedermann, mengenang, kutip, "Tidak diragukan lagi bahwa pertempuran penentu akan terjadi pada hari berikutnya, dan sebagian besar prajurit mungkin merenung dengan serius di malam hari. Itu sangat mungkin dan memang menjadi malam terakhir bagi banyak dari kami. Saya dihadapkan pada pertanyaan, akankah aku melihat tanah air dan orang-orang tercintaku lagi? Atau akankah hidupku yang gelisah akan terputus oleh pedang musuh?" Tentara Prancis terdiri dari sekitar 72.000 prajurit. Meskipun Napoleon dikenal membangun tentaranya dengan menerapkan wajib militer selama masa pemerintahannya, ia memilih untuk tidak melakukan hal ini saat membangun milisinya setelah diasingkan. Sebagian besar tentaranya adalah veteran berpengalaman yang kesetiaannya kepada Napoleon sangat penting. Namun banyak dari pasukannya tidak mempercayai para pemimpin unit, sebagian karena mereka kurang berpengalaman, terutama ketika harus bekerja sama dengan unit-unit lain. Kondisi di dalam tentara Prancis umumnya buruk. Makanan yang tersedia sangat sedikit dan sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk bergerak di tengah cuaca buruk demi mencapai tujuan berikutnya. Selain itu, mereka sering dipaksa tidur di tempat terbuka, bahkan dalam kondisi cuaca yang buruk seperti itu. Malam sebelum pertempuran, mereka menghadapi guntur dan kilat yang sering membuat kuda-kuda mereka terkejut. Sementara itu, Wellesley memimpin sekitar 68.000 pasukan yang terdiri dari tentara Inggris, Jerman, Belanda, dan Belgia. Dia kemudian akan mengenang bahwa dia, kutip, "sebuah pasukan yang terkenal buruk, sangat lemah dan tidak dipelengkapi dengan baik, serta staf yang sangat tidak berpengalaman," tutup kutip. Secara keseluruhan, banyak tentara di dalam Angkatan Darat Sekutu Inggris yang tidak berpengalaman, sementara yang lain pernah menjadi bagian dari tentara Prancis atau pernah bergabung dengan militer yang bersekutu dengan Napoleon.
Henry Paget, Earl of Uxbridge, memimpin unit kavaleri berat Wellesley yang ditempatkan bersama 17.000 pasukan di kota Hale, 8 mil sebelah barat Waterloo. Pasukan ini dipimpin oleh Pangeran Frederick dari Belanda. Pasukan sekutu Anglo juga mengalami kesulitan dalam hal pasokan makanan, dengan salah satu prajurit mencatat bahwa pada pagi hari tanggal 18, kutip, "Setengah cangkir kopi tanpa gula dan sepotong roti adalah semua yang saya miliki untuk sarapan." Selesai kutipan. Pihak Prusia sendiri juga sedang dalam proses reorganisasi dengan kelompok sukarelawan dan resimen milisi yang sedang digabungkan ke dalam Angkatan Darat. Meskipun sekali lagi ada masalah dengan pasukan yang tidak memiliki perlengkapan dan tidak terlatih. Hal ini bersama dengan kurangnya perlengkapan secara keseluruhan, namun diimbangi oleh para pemimpin dan anggota staf umum yang berkualitas tinggi. Sekitar 48.000 orang Prusia ikut serta dalam pertempuran Waterloo. Wellesley mencatat bahwa sekitar pukul 10 pagi pada tanggal 18 Juni, Napoleon memerintahkan pasukannya untuk menyerang pos terdepan pasukan Inggris Sekutu di Hougoumont, sebuah kompleks di kota madya Braine-l'Alleud dekat Waterloo, Belgia. Namun sumber lain menyatakan bahwa dia tidak memberikan perintah untuk menyerang sampai pukul 11.30 atau tengah hari, karena dia memberi waktu agar tanah yang basah oleh air bisa mengering, yang akan memungkinkan pasukannya untuk lebih mudah melintasi serta memindahkan perlengkapan mereka. Selama waktu ini, Blücher mulai menggerakkan pasukannya menuju Waterloo untuk bergabung dengan pasukan Inggris dan Sekutu dalam pertempuran mereka. Kompleks Hougoumont dipertahankan oleh 4 kompiringan Foot Guards Inggris, sementara pasukan dari King's German Legion atau KJL melindungi hutan di sekitarnya. Serangan awal di wilayah terakhir ini segera dipukul mundur oleh tembakan artileri berat dari Inggris dan menyebabkan kematian Jenderal Prancis Pierre-François Baudouin yang memimpin brigade tersebut. Serangan kedua dari Prancis, termasuk tentara dari unit Baudouin, segera dimulai. Dan saat Inggris terlibat pertempuran dengan artileri Prancis, para prajurit berhasil menerobos gerbang utara kompleks tersebut, membukanya dengan kapak sebelum menyerbu masuk ke halaman dalam. Pasukan Inggris segera datang untuk mendukung pertahanan, terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Prancis, dan akhirnya menutup kembali gerbang kompleks tersebut. Prajurit Prancis yang tersisa setelah titik ini dibantai oleh pasukan Sekutu Anglo. Sepanjang sisa sore hari, Hougoumont terus mendapat serangan dari pasukan Prancis. Pada sore hari, Napoleon memerintahkan agar bangunan itu ditembaki meriam untuk membakarnya, yang menyebabkan kehancuran besar. Pasukan Inggris dan Jerman berusaha mempertahankan jalan cekung yang mengarah ke utara dari kompleks tersebut, menahan serangan Prancis dan mempertahankan posisi mereka. Para sejarawan berpendapat bahwa tujuan utama serangan di Hougoumont dirancang oleh Napoleon untuk memaksa Wellesley menggunakan pasukan cadangannya. Namun, justru pasukan Prancis yang terlebih dahulu terpaksa mengerahkan cadangan mereka. Ada juga spekulasi bahwa kedua pemimpin tersebut menganggap kompleks itu penting, karena baik Wellesley maupun Napoleon sama-sama mengerahkan waktu dan sumber daya. Wellesley untuk mempertahankannya dan Napoleon untuk menyerangnya. Wellesley mengerahkan 12.000 pasukan untuk mempertahankannya, termasuk unit artileri, sementara Napoleon mengerahkan 4.000 pasukan untuk menyerangnya. Sekitar pukul 1:15 siang, Napoleon melihat pergerakan pertama pasukan Prusia di dekat desa Lasny, sekitar 4 hingga 5 mil atau 3 jam dari sayap kanan pasukan Prancis. Dia kemudian memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengirim pesan kepada Grouchy, yang dia perintahkan untuk datang ke medan perang dan menyerang pasukan Prusia. Namun pada saat itu, Grouchy sudah terlalu jauh karena dia sedang melaksanakan perintah Napoleon sebelumnya untuk mengejar pasukan Prusia menuju Wavre. Dan surat itu baru sampai kepadanya pada pukul 8 malam hari itu. Pada hari yang sama, Grouchy terlibat dalam pertempuran Wavre, sebuah konflik antara Prancis dan Prusia yang akan berlangsung hingga tanggal 19. Pertempuran ini merupakan aksi militer besar terakhir dari kampanye 100 hari Napoleon dan keseluruhan perang Napoleon, dan menahan lebih dari 30.000 pasukan Prancis agar tidak mencapai Waterloo dan mencegah mereka ikut serta dalam pertempuran tersebut. Meskipun Prancis pada akhirnya memenangkan pertempuran Wavre, tidak banyak yang bisa mereka rayakan, karena pada saat kemenangan itu diraih, Napoleon telah dikalahkan di Waterloo. Sekitar waktu yang sama, ketika Napoleon mengetahui pergerakan pasukan Prusia, unit Perancis yang bernama Korps Pertama mulai bergerak menuju pos tentara Sekutu Anglo di La Haye-Sainte dalam formasi kolom besar, sebuah formasi militer yang terdiri dari pasukan yang bergerak bersama dalam satu atau lebih barisan, di mana barisan-barisan ini lebih panjang daripada lebarnya. Divisi-divisi ini dipimpin oleh Ney dalam formasi diagonal dengan setiap kolom terdiri dari sekitar 160 hingga 200 barisan. Divisi paling kiri maju menuju kompleks rumah pertanian berdinding di bawah sebuah tebing curam yang telah diamankan oleh Wellesley sebelum pertempuran. Bangunan ini dianggap sangat penting secara strategis,
Tetapi Napoleon gagal mengirim cukup banyak pasukan untuk merebut kemenangan, dan Wellesley tidak menyadari pentingnya bangunan itu sampai tahap yang jauh lebih akhir dalam pertempuran. Sebelum barisan maju ke depan, konsentrasi besar artileri berat Prancis mulai melepaskan tembakan. Prajurit KGL menghadapi pasukan Prancis di depan dan kedua pihak terlibat pertempuran, sementara unit Prancis lainnya mulai menyebar mengelilingi kompleks itu, mengisolasinya dengan mengepungnya. Meskipun jumlah pasukan Prancis lebih banyak daripada 400 prajurit KGL, yang ada, KGL dengan terampil mampu menahan lawan mereka, bahkan mencegah mereka memanjat tembok. Pangeran Oranye segera mengetahui bahwa kompleks tersebut telah terputus, dan kemudian mengirim batalion Lunenburg dari Hanover untuk membantu mereka. Namun batalion itu diserang oleh unit kavaleri bersenjata, yang kemudian bergerak untuk membantu Komandan Korps pertama, Jean-Baptiste Drouot, yang sudah melewati kompleks tersebut dan hampir sampai di puncak bukit. Pada pukul 1:30 siang, Drouot ditemani oleh 3 divisinya yang terdiri dari sekitar 14.000 orang, bergerak menuju sayap kiri Wellesley menghadapi sekitar 6.000 pasukan sekutu Anglo. Barisan pertama terdiri dari Brigade Pertama dan Divisi Belanda Kedua, diapit oleh 1 Brigade Inggris di setiap sisinya, sementara barisan kedua terdiri dari pasukan Inggris dan Hanover yang dipimpin oleh Thomas Picton. Banyak dari unit-unit ini telah menderita setelah pertempuran Quatre Bras, dan semuanya telah mengambil posisi dengan berbaring di medan terlindung di belakang punggungan, tetapi mereka segera diperintahkan untuk berdiri dan membalas tembakan. Sebuah celah segera muncul di dalam brigade pertama dan kurangnya cadangan berarti celah itu tidak bisa ditutup. Beberapa anak buah Drouot bergerak maju memasuki jalan cekung yang berada di belakang kompleks tersebut. Namun yang lainnya didorong mundur oleh unit-unit sekutu Anglo. Saat mereka mencapai jalan cekung, pasukan dari resimen-resimen Pek berdiri, membentuk formasi barisan 4 lapis dan melepaskan tembakan. Orang-orang Prancis yang percaya bahwa baku tembak akan terjadi, telah membentuk formasi linier dan berhasil membalas tembakan. Namun tak lama kemudian, barisan di depan kanan Drouot mulai runtuh. Thomas Picton tewas sesaat setelah itu, setelah memerintahkan serangan balasan dan pasukan sekutu Anglo mulai mundur. Meskipun pasukan Inggris maju, mereka memilih untuk tidak menyerang pada menit terakhir dan terus menembaki pasukan Prancis. Namun akhirnya mereka didesak mundur. Pada pukul 2 siang, tampaknya Napoleon sedang menang. Dengan pasukan Prancis berhasil menahan serangan sekutu Anglo dan barisan Inggris hancur di depan mata mereka. Perwira penghubung Prusia yang ditugaskan pada pasukan Wellesley melaporkan, kutip, "Setelah pukul 3, situasi Duk menjadi kritis, kecuali bantuan dari pasukan Prusia segera tiba." Tutup kutip. Untuk mencoba meringankan tekanan pada sebagian pasukan, Henry Paget yang bertanggung jawab atas unit kavaleri berat memerintahkan 2 brigade untuk melancarkan serbuan. Prajurit kavaleri tidak hanya dikenal memiliki beberapa kuda terbaik di Eropa, tetapi mereka juga terlatih dengan baik untuk melakukan pertempuran saat menunggang kuda. Namun demikian, mereka kurang berpengalaman dan tidak selincah itu dalam bergerak dalam formasi. Dengan Wellesley mengamati, kutip, "Saya menganggap satu skuadron mampu menandingi 2 skuadron Prancis. Saya tidak suka melihat 4 Inggris berhadapan dengan 4 Prancis, dan seiring bertambahnya jumlah, tentu saja keteraturan menjadi semakin penting. Saya semakin enggan mempertaruhkan pasukan kita tanpa memiliki keunggulan jumlah." Kutipan selesai. Paget memimpin 2.000 prajuritnya ke medan pertempuran. Kemudian para sejarawan mencatat bahwa kemungkinan besar dia mengharapkan pasukan Inggris didukung oleh berbagai unit lainnya. Dan juga tercatat bahwa dia menyatakan, "Saya melakukan kesalahan besar tentang keputusannya untuk memimpin pasukannya maju. Bukannya mengatur pasukan cadangan yang seharusnya bisa bergerak sebagai dukungan setelahnya." Unit kavaleri bersenjata Prancis di sayap kiri Drouot sebelumnya telah tercerai-berai, dan pasukan Inggris terus maju, membunuh dan melukai siapapun yang menghalangi jalan mereka. Penulis Skotlandia Sir Walter Scott menggambarkan aksi Sir John Ely, kolonel resimen pertama Life Guards, yang ikut serta dalam pertempuran ini dalam bukunya Surat Paul kepada sanak saudaranya. Kutipan, "Sir John Ely yang memimpin serangan brigade kavaleri berat sempat dikepung oleh beberapa kuirasier. Namun karena merupakan pria yang tinggi dan sangat kuat, benar-benar menguasai pedang dan kudanya, dia berhasil menerobos keluar, meninggalkan beberapa penyerangnya tergeletak di tanah, dengan luka-luka yang menunjukkan kekuatan luar biasa dari lengan yang menebaskannya." Akhir kutipan. Household Brigade, yang termasuk unit Ely, kemudian menyapu unit Prancis yang dipimpin oleh Jenderal Pierre Hullard. Dan saat mereka mencapai kaki bukit, mereka menemukan sebuah brigade yang dipimpin oleh orang Prancis, Nicolas Smith,
yang pasukannya telah membentuk formasi persegi. Selama beberapa jam berikutnya, unit-unit Inggris akan menerobos pasukan Prancis. Union Brigade bergerak melewati barisan infanteri, sementara Royal Dragoons akhirnya berhasil dalam pertempuran melawan Brigade Charles François Bourgeois dan merebut Panji Elang, hadiah dari Napoleon untuk setiap resimen. Hampir 100 diantaranya telah diberikan dari resimen Lini ke-105. Demikian pula, Scots Greys merebut Panji Elang milik resimen Lini ke-45 setelah mengalahkannya. Sementara Innis Killings menghancurkan satu lagi divisi Prancis. Dalam kekacauan itu, para pemimpin kesulitan mengendalikan pasukan mereka yang menyebabkan Scots Greys dan Brigade Union maju tanpa kendali ke garis utama Prancis. Greys kemudian membantai banyak kru meriam Prancis, membuat banyak meriam Prancis tidak bisa digunakan. Sementara Napoleon memerintahkan serangan balasan dengan mengirimkan lebih banyak unit kavaleri bersenjata. Kavaleri berat Inggris terkejut ketika mereka diserang oleh pasukan Prancis tersebut dengan Komandan Union Brigade Mayor Jenderal Sir William Ponsonby diserang dan ditangkap saat mencoba mengumpulkan pasukannya. Sekelompok Scots Greys melihat insiden itu di dekatnya dan mencoba menyelamatkan pemimpin mereka, tetapi Ponsonby terbunuh. Orang Prancis menggunakan tombaknya untuk kemudian membunuh 3 anggota Greys yang mencoba membantunya. Kematian Ponsonby menandai titik balik lain dalam pertempuran, di mana keunggulan kembali ke tangan Prancis. Sementara Brigade Union dipukul mundur dari lembah, namun pasukan Prancis kembali didorong mundur akibat serangan balasan dari pasukan Inggris, Belgia, dan Belanda. Kavaleri berat Inggris mengalami kerugian besar dari pertempuran di sekitar Lahai Saint Mary. Yang patut dicatat, unit-unit yang tetap menjaga formasi mereka mengalami jauh lebih sedikit korban dibandingkan dengan mereka yang tersesat dalam kekacauan. Dengan Life Guards pertama dan Royal Horse Guards berhasil meninggalkan pertempuran dengan relatif tanpa cedera. Lebih dari 1.200 orang dan 1.300 kuda menjadi korban dalam periode ini. Dari 14.000 pasukan Prancis yang terlibat dalam serangan itu, sekitar 3.000 orang menjadi korban. Tepat sebelum pukul 4 sore, Marskal Michel Ney percaya bahwa dia sedang menyaksikan mundurnya pasukan Inggris dari pusat Wellesley. Berusaha memanfaatkan apa yang dia kira sebagai eksodus massal untuk keuntungannya, dia mencoba menerobos pusat Wellesley hanya dengan pasukan kavaleri. Pada saat ini, dia hanya memiliki sedikit cadangan yang tersisa, tetapi dia tetap bertekad. Secara khusus, sekitar pukul 3 sore, dia diperintahkan untuk merebut Lahai Saint Mary, tetapi gagal melakukannya karena perhatiannya teralihkan oleh formasi-formasi Wellesley. Akhirnya, dia berhasil mengumpulkan kurang dari 5.000 orang, termasuk korps kavaleri cadangan dan 1 unit kavaleri ringan dari Garda Kekaisaran. Tetapi pada akhirnya, mereka berhasil dipukul mundur oleh unit-unit Anglo Sekutu pimpinan Wellesley. 2 korps kavaleri berat segera bergabung dengan misi Ney, sehingga jumlah total pasukan menjadi 9.000 orang. Dan pasukan Wellesley merespon dengan membentuk formasi persegi sekitar 4 baris dalam. Formasi persegi infanteri sangat mematikan bagi kavaleri karena dinding bayonet mencegah mereka bertarung langsung dengan para prajurit dan kuda-kuda tidak akan menyerang mereka secara langsung. Demikian pula, mereka tidak bisa diserang dari samping dan siapapun yang menantang formasi persegi infanteri akan rentan terhadap serangan. Wellesley menyarankan awak artileri untuk berlindung di dalam formasi persegi saat kavaleri musuh mendekat. Lalu kembali ke meriam mereka ketika musuh mundur. Meskipun setidaknya 1 perwira tidak mematuhi perintah ini. Jenderal Alexander Mercer dari artileri berkuda kerajaan memilih untuk terus mengoperasikan senjata unitnya sepanjang waktu. Dan kemudian mengenang, kutip, "Saya pun membiarkan mereka maju tanpa gangguan sampai barisan terdepan mungkin berjarak sekitar 50 atau 60 yard dari kami. Lalu saya memberi perintah untuk menembak. Dampaknya sangat mengerikan. Hampir seluruh barisan terdepan langsung tumbang. Dan peluru bulat yang menembus barisan membawa kekacauan ke seluruh barisan tersebut. Setiap kali senjata ditembakkan, pria dan kuda berjatuhan seperti rumput yang ditebas sabit pemotong rumput." Akhir kutipan. Meskipun formasi seperti itu rentan terhadap serangan artileri, kavaleri Prancis tampaknya tidak bekerja sama dengan baik dengan kru artileri mereka. Dan akibatnya, kru-kru tersebut tidak dapat mendekat dalam jumlah yang cukup besar untuk memberikan kerusakan yang memadai. Meskipun korban akibat tembakan artileri memang terjadi, kru-kru tersebut berada terlalu jauh dan seringkali menyebabkan kerusakan secara tidak langsung karena jarak tersebut. Serangan-serangan kavaleri terus berhasil dipukul mundur oleh formasi yang tak tergoyahkan, tembakan artileri, dan serangan balasan yang dilakukan oleh beberapa brigade kavaleri berat. Akhirnya, pihak Prancis menyadari bahwa mereka tidak mendapatkan banyak hasil namun dengan biaya yang sangat besar.
sehingga mereka memutuskan bahwa mereka membutuhkan rencana baru jika ingin melakukan serangan sungguh-sungguh ke punggung bukit Mount Saint John. Ney kemudian mulai mengatur serangan gabungan dengan menggunakan berbagai unit, termasuk satu resimen dari Korps kedua, serta pasukan kavaleri yang tidak terluka dalam pertempuran sebelumnya. Tak lama setelah serangan dimulai, pasukan Prancis didekati oleh Household Brigade yang menyerbu ke arah mereka, dengan Paget memimpin di depan. Namun pasukan Inggris tidak mampu menembus pertahanan dan akhirnya mundur. Paget kembali beberapa saat kemudian, kali ini bersama 3 skuadron KGL. Meskipun mereka berhasil menembus pertahanan Prancis, serangan itu berakhir dengan bencana ketika pasukan sekutu Inggris terpojok dan terpisah satu sama lain sebelum akhirnya menderita korban besar. Sementara itu, beberapa unit Prancis mengalami serangan hebat dari artileri dan akhirnya mundur. Pada pukul 17.30, Napoleon sekali lagi memerintahkan Ney untuk menguasai kompleks La Haye-Sainte. Didampingi oleh unit-unit dari Korps pertama, Ney kembali melancarkan serangan ke gedung tersebut dan kali ini pasukan Prancis berhasil. Sebagian besar karena pasukan KGL yang bertahan telah kehabisan amunisi. Kavaleri, artileri, dan pasukan infanteri ringan kemudian dikirim ke pusat pasukan Wellesley, sementara tembakan kanister digunakan untuk dengan cepat menghancurkan formasi persegi infanteri. 2 resimen Inggris, Resimen ke-30 dan ke-73 mengalami kerugian besar sehingga mereka terpaksa digabungkan menjadi satu formasi persegi yang efektif. Situasi dari pihak sekutu Anglo mulai terlihat suram. Pangeran Orange segera memerintahkan satu unit dari King's German Legion untuk merebut kembali kompleks tersebut. Dan meskipun mereka sadar akan kehadiran musuh serta bahaya yang ditimbulkan, kolonel kelompok itu tetap memimpin mereka ke medan perang, mendorong mundur para pasukan infanteri ringan Prancis sampai sang kolonel tewas dan batalionnya hancur. Brigade lain kali ini dari Belanda mencoba merebut kembali bangunan itu, tetapi mereka ditembaki dan akhirnya dihancurkan. Meskipun saat itu Prancis telah mengalami kerugian besar, mereka masih bertahan jauh lebih baik dibandingkan sekutu Anglo yang masih bertahan dalam formasi persegi infanteri mereka. Prancis segera mulai mendatangkan lebih banyak senjata artileri dan menembaki satu formasi persegi dari jarak dekat, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Pasukan Nassau kemudian mencoba menyerang artileri dan awaknya, tetapi mereka dilumpuhkan oleh sekelompok kavaleri bersenjata. Sebuah baterai artileri yang ditempatkan di sisi baterai lain milik Jenderal Mercer berhasil melumpuhkan tidak hanya kuda-kuda Anglo sekutu, tetapi juga kereta amunisi, sehingga akhirnya memaksa dia dan pasukannya mundur. Dia kemudian akan mengingat, kutip, "Kecepatan dan ketepatan tembakan ini benar-benar mengerikan. Setiap tembakan hampir selalu mengenai sasaran, dan saya benar-benar mengira kami semua akan dimusnahkan. Tas pelana dalam banyak kasus tercabik dari punggung kuda. Saya melihat satu peluru meledak di bawah 2 kuda penarik meriam terbaik di pasukan. Mereka langsung roboh." Akhir kutipan. Satu unit, Resimen Infanteri ke-27 Inniskilling, tetap dalam formasi, dan kemudian diketahui telah kehilangan 2/3 kekuatannya dalam kurun waktu 3 hingga 4 jam. Selama bagian pertempuran yang sangat melelahkan ini, beberapa orang terbaik dan terdekat Wellesley tewas atau terluka, termasuk George Cook, Charles Augustus von Alten, dan Fitzroy Somerset, yang semuanya adalah pemimpin militer berpangkat tinggi dan telah menerima penghargaan. Menulis tentang masa ini, Wellesley mengenang, kutip, "Waktu yang mereka butuhkan untuk mendekat terasa tak berujung. Baik mereka maupun jam tangan saya seolah-olah terhenti." Akhir kutipan. Sementara itu, Korps keempat Prusia Friedrich von Bülow menuju ke kota Plantenoir yang akan memungkinkan mereka menyerang posisi belakang Prancis, sementara Blücher berniat bergerak menuju Chateau Frischemont, sesuatu yang telah ia sepakati dengan Wellesley untuk dilakukan jika pusat pasukan Wellesley diserang. Brigade ke-15 Prusia kemudian dikirim ke sayap kiri Adipati Wellington di daerah Frischemont-La Haye, di mana mereka akan bertemu dengan pasukan Nassau. Mereka akan membawa baterai artileri berkuda mereka sendiri, serta artileri lainnya yang akan memberikan dukungan. Dalam upaya untuk menahan pasukan Prusia, Napoleon mengirim beberapa anak buahnya untuk menghentikan Korps keempat agar tidak mencapai Plantenoir. Namun, Brigade ke-15 berhasil melancarkan serbuan dan mendorong pasukan tersebut dari Fichemont. Mereka melanjutkan perjalanan dan menggunakan tembakan artileri untuk membantu mereka menyingkirkan pasukan Prancis, akhirnya mencapai Plantenoir. Akibatnya, pasukan Prancis di dalam kota mulai mundur, dan meskipun mereka dibantu oleh 8 batalion Garda Muda, pasukan Prancis tidak mampu melawan pasukan Prusia setelah beberapa serangan balasan berat, yang akhirnya memaksa mereka keluar dari kota.
Namun, beberapa waktu kemudian, 2 batalion tambahan dikirim oleh Napoleon yang berhasil merebut kembali kota tersebut. Sementara itu, Hans Ernst Karl memimpin Korps pertama Prusia tiba di sebelah utara La pada sore hari, tanggal 18. Dia merasa khawatir dengan korban yang tidak hanya menimpa unit Nassau, tetapi juga Brigade ke-15 Prusia. Yang keduanya berada di sisi kiri Wellesley dan tampaknya mereka sedang mundur. Dan karena itu, dia menggerakkan pasukannya menuju pasukan utama Prusia di dekat Plantenoir. Dia telah diperintahkan untuk mendukung Bulow dan berencana melakukan hal itu. Tetapi penghubung Prusia dengan Wellesley, Jenderal Muffling, menyarankan Karl dan pasukannya untuk mendukung sayap kiri Wellesley. Hal ini membuat Korps pertama Prusia mendukung sekutu Anglo dengan memindahkan kavaleri dari kiri ke tengah yang mulai runtuh. Kabarnya, kemunculan Korps pertama menjadi pukulan besar bagi moral pasukan Prancis, yang sepenuhnya yakin Marsekal Grouchy akan muncul di Waterloo setelah konflik di Wavre. Pertempuran antara Korps pertama dan pasukan Prancis akhirnya membuat pasukan Prancis bergeser membentuk seperti tapal kuda. Pemimpin divisi keempat Prancis, Pierre Duroc, gagal menghadang Resimen ke-24 Prusia, sehingga mereka berhasil merebut kembali La Haye dan Papelotte. Resimen ke-24 segera mencoba menyerang posisi baru Prancis di belakang Soissons, dan meskipun serangannya berhasil dipukul mundur, kelompok tersebut kemudian kembali menyerang dengan dukungan penembak dan anggota Lanvert. Demikian pula, pasukan Prancis mundur sebelum melakukan serangan balasan dengan semangat baru, berusaha merebut kembali Soissons sambil mempertahankan beberapa bangunan terakhir di Papelotte. Meskipun pada akhirnya upaya mereka sia-sia. Pasukan Prusia kemudian bergabung dengan Batalion Highlander serta Resimen Lanvert ke-13 untuk mengusir pasukan Prancis dari posisi yang mereka pertahankan sebelum akhirnya memaksa mereka mundur dari Frischemont. Divisi Duroc melarikan diri dari medan perang untuk menghindari pertempuran dengan cadangan kavaleri Korps pertama Prusia, begitu juga dengan Korps pertama Prancis. Napoleon memutuskan untuk mengerahkan cadangan terakhirnya, infanteri Garda Kekaisaran, setelah melihat kesulitan yang dialami Wellesley di medan perang. Unit tersebut ditugaskan untuk menerobos pusat pertahanan Wellesley, dan pasukan itu mulai bergerak pada pukul 19.30. Pertempuran berikutnya berlangsung lama dan berdarah. Artileri Prancis menembaki garis pertahanan sekutu Anglo, menyebabkan kerugian besar pada Brigade Colin Halkett dan mendorong beberapa unitnya mundur ke unit lain dalam keadaan kacau. Halkett sendiri tertembak di wajah, memaksanya mundur, sementara Pangeran Orange yang memimpin barisan kedua sekutu Anglo terpukul mundur dan terluka parah. Komandan Divisi Belanda, David Hendrik Jasser, memutuskan untuk bertindak atas kehendaknya sendiri, memerintahkan artilerinya maju dan menembaki sisi sayap 1st 3rd Grenadiers. Karena hal ini tidak memperlambat Prancis, dia kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyerbu ke arah pasukan Prancis yang kalah jumlah, memaksa para grenadier untuk tercerai-berai. Pasukan grenadier keempat yang mengalami banyak korban mulai mundur. Sementara itu, anggota batalion pertama dan kedua dari Chasseur ketiga menaiki punggung bukit yang mereka kira telah ditinggalkan dan bergerak maju hanya untuk mendapati pasukan Inggris muncul dari posisi mereka dan melepaskan tembakan, menyebabkan 300 korban seketika. Namun, kemenangan Inggris ini tidak bertahan lama karena batalion Chasseur keempat menaiki punggung bukit untuk membantu pasukan lainnya, dan pasukan Inggris kemudian bergegas naik kembali ke lereng. Pasukan infanteri ringan Inggris menembaki sayap kiri mereka, tetapi mereka segera digantikan oleh infanteri ringan ke-52 yang menyerang pasukan Prancis dengan sangat agresif. Dengan kejam, tembakan balasan menyebabkan 150 orang tewas atau terluka. Tetapi unit tersebut tetap maju, menyerang tanpa gentar, sehingga mereka meraih kemenangan atas Chasseur. Saat barisan terakhir Garda Kekaisaran mulai mundur, kepanikan menyebar di antara pasukan Prancis, yang kini percaya bahwa masing-masing harus menyelamatkan diri sendiri. Wellesley kemudian memberi isyarat kepada pasukannya untuk maju, dan barisan sekutu Anglo mulai menghadang pasukan Prancis saat mereka mulai mundur. Meskipun Garda Kekaisaran yang tersisa diajak untuk menyerah, mereka menolak. Sementara itu, pasukan Prusia telah menguasai desa Plantenoir, dan segera terlihat jelas bahwa pasukan Prancis mulai goyah. Meskipun Napoleon dulunya pernah dikelilingi oleh 2 batalion Garda tua, pembantaian berikutnya terhadap pasukan Prancis yang mundur oleh sekutu Anglo membuat orang-orang kepercayaannya membujuknya untuk pergi, karena pertempuran telah usai. Meskipun beberapa pasukan masih bertahan dalam formasi persegi, sebagian besar senjata, artileri, dan amunisi telah jatuh ke tangan pasukan koalisi. Prajurit Prancis yang melarikan diri dikejar hingga perintah penghentian diberikan, dan kereta Napoleon berhasil ditangkap, tetapi Napoleon sendiri tidak ditemukan. Dia kembali ke Paris, berniat mengumpulkan pasukan wajib militer untuk menahan musuh-musuhnya sampai Marsekal Grouchy tiba dari Belgia.
Namun dukungan untuk Napoleon dan perjuangannya telah memudar, baik di kalangan masyarakat maupun di antara orang-orang terdekatnya. Dia turun tahta pada tanggal 22 Juni, meninggalkan tahtanya untuk diambil alih oleh putranya. Napoleon dikabarkan sempat mempertimbangkan untuk melarikan diri ke Amerika Serikat, tetapi dia menyerah pada tanggal 15 Juli 1815 ketika dia mengetahui bahwa kapal-kapal Inggris memblokir pelabuhan. Napoleon dipindahkan ke Pulau Saint Helena, dijaga oleh garnisun lebih dari 2.000 tentara dan armada 10 kapal yang berpatroli secara terus-menerus untuk mencegah pelarian. Awalnya dia tinggal di Briars sebelum dipindahkan ke Longwood House dengan bagian dalam kedua bangunan itu digambarkan lembab dan dipenuhi tikus. Dia mengeluhkan kondisi tempat tinggalnya dalam surat-surat kepada gubernur pulau itu, begitu juga para pendampingnya. Namun meskipun menjadi tahanan, dia masih menerima tamu, mendiktekan memoarnya, belajar bahasa Inggris, dan bahkan mengadakan pesta makan malam. Erika Munfitz dan James L. Swanson yang menulis untuk majalah Smithsonian mengatakan bahwa pesta-pesta seperti itu, di mana para pria mengenakan pakaian militer dan para wanita mengenakan gaun malam serta perhiasan, merupakan penolakan terang-terangan terhadap keadaan penahanannya. Dia tidak diakui sebagai mantan kaisar oleh gubernur pulau tersebut, Hudson Lowe, dan Lowe juga memangkas pengeluarannya. Pada pertengahan tahun 1817, kesehatan Napoleon yang semakin memburuk mendorong para dokter untuk memeriksanya. Dia didiagnosis menderita hepatitis kronis. Dengan dokter tidak menyetujui kondisi tempat tinggal Napoleon dan mencatat bahwa hal itu hanya akan memperburuk kondisinya. Pada akhir tahun 1818, Napoleon diberitahu bahwa dia akan tetap dipenjara di Saint Helena selama sisa hidupnya. Hal ini dilaporkan membuatnya menjadi lebih depresi dan terisolasi, yang pada akhirnya memperburuk kondisinya. Pada bulan Maret tahun 1821, dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tak lama setelah itu, dia membuat 2 surat wasiat, dan pada bulan Mei, dia diberikan sakramen terakhir, meskipun penyakitnya membuatnya tidak bisa menerima komuni. 2 hari kemudian, pada tanggal 5 Mei, dia meninggal dunia. Baik laporan lama maupun modern menyimpulkan bahwa dia meninggal karena pendarahan internal akibat kanker perut, penyakit yang sama yang telah merenggut nyawa ayahnya. Ada beberapa spekulasi pada tahun-tahun setelah kematiannya bahwa dia telah diracuni karena ditemukan kadar arsenik yang tinggi di rambutnya. Namun, telah diamati bahwa banyak produk rambut dan bahkan obat-obatan pada masa itu mengandung arsenik. Baru-baru ini, pada tahun 2021, telah dikonfirmasi bahwa Napoleon meninggal karena kanker perut setelah ahli patologi gastrointestinal memeriksa kasus tersebut. Napoleon dimakamkan dengan penghormatan militer di Lembah Geranium di Saint Helena. Pada tahun 1840, jenazahnya dipulangkan ke Perancis, dan pemakaman kenegaraan diadakan di Paris pada bulan Desember tahun itu. Pertempuran Waterloo berlangsung lama, tanpa henti, dan berdarah. 17.000 korban dialami oleh Sekutu Anglo, 7.000 oleh Prusia, dan sebanyak 26.000 oleh Perancis, termasuk sekitar 7.000 pasukan yang ditangkap. Di samping itu, sekitar 15.000 tentara Prancis meninggalkan pertempuran saat pertempuran mendekati akhir. Mayor Angkatan Darat Inggris W.E. Fry mengenang, 22 Juni, pagi ini saya pergi mengunjungi medan pertempuran yang terletak sedikit di luar desa Waterloo di dataran tinggi Mont Saint-Jean. Namun saat tiba di sana, pemandangannya terlalu mengerikan untuk disaksikan. Saya merasa mual dan terpaksa kembali. Banyaknya bangkai, tumpukan orang-orang yang terluka dengan anggota tubuh yang hancur, tidak mampu bergerak dan sekarat karena luka mereka tidak dirawat. Atau karena kelaparan, karena tentu saja sekutu terpaksa membawa serta ahli bedah dan gerobak mereka membentuk pemandangan yang tak akan pernah saya lupakan. Para korban luka, baik dari pihak sekutu maupun Prancis, tetap berada dalam kondisi yang sama-sama memprihatinkan. Akhir kutipan. Sehari setelah pertempuran Waterloo, pertempuran Wavre antara Prancis dan Prusia berakhir ketika Marskal Grouchy mengalahkan Jenderal Tilman yang menyebabkan Prancis kehilangan 33.000 pasukan lagi. Para sejarawan telah mengamati bahwa Napoleon sedang kelelahan dan dalam kondisi kesehatan yang buruk pada saat pertempuran di Belgia, yang mungkin membuatnya menerapkan strategi yang buruk dan bertindak dengan ragu-ragu. Selain itu, ia juga disalahkan karena menunjuk pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak berkomunikasi atau berkoordinasi dengan baik, sehingga banyak unit Prancis bertindak secara mandiri daripada sebagai satu kesatuan yang solid. Meskipun pasukan koalisi berhasil dan kejatuhan Napoleon di Waterloo mengakhiri Perang Napoleon, Wellesley dengan cepat mencatat besarnya harga kemenangan mereka. Kutipan,
Hatiku hancur oleh kehilangan besar yang kualami atas teman-teman lamaku, rekan-rekanku, dan para prajuritku yang malang. Percayalah, tidak ada yang setengah menyedihkan seperti kemenangan dalam pertempuran kecuali kekalahan dalam pertempuran itu sendiri.